Nuansa teduh rumah joglo dengan furnitur antik nan klasik seakan membawa kembali ke suasana autentik khas Jawa. Siapa sangka saat ini Benu berada di Cisauk, Tangerang Selatan. Tepatnya di sebuah rumah makan bernama Omah Yunggina. Benu akan mampir makan sambil menikmati suasana asri di sini. Tak hanya menawarkan kuliner-kuliner khas rumahan saja, namun Omah Yunggina juga menawarkan tempat berkumpul keluarga, seperti halaman rumput yang luas dan mini zoo yang bisa bikin anak-anak betah. Menu-menu di sini disajikan prasmanan. Walaupun begitu, semua lauknya masih tetap fresh karena Benu lihat dapurnya selalu ngebul. Wah, ngantrinya lumayan nih food lover. Jadi harus sabar ya. Ini dia Mas Robi food lover, pemilik rumah makan Omah Yunggina. Kita ajak ngobrol-ngobrol dulu ya. Wah, permisi Mas. Ini apa Mas? Ini mangut lele, Pak. Mangut lele. Oh, ini udah diasap ya? Iya. Terus ini apa kalau ini? Kalau ini mangut nila, Om. Tapi digoreng, nggak diasap. Karena banyak orang juga nggak suka diasap. Jadi kita alihkan ke sini. Itu dapurnya kok ngebul? Pengasapan sama pembakaran ayam ada di belakang. Aku boleh lihat? Oh, silakan. Tapi ditemenin ya? Iya. Kita lihat dapur guys, yuk. Ini pengasapan kita di lele di sini. Waktunya 2-3 jam. Wah, lama dong. Lama. Boleh dibuka Mas? Bukai. Oh, iya. Tapi dia jadi susut dikit ya Mas, airnya kurang. Susut ya. Jadi kelebihannya asap ini ketika sudah diasap kering, dia 2-3 hari itu nggak bau atau nggak apa, karena dia kering. Ini best sellernya ya? Best sellernya ini. Ini konsepnya dan ininya apa tuh? Kok kayak dapur tapi rumah gimana gitu? Boleh dijelaskan? Jadi sebenarnya terinspirasi saat aku pulang kampung sih Om. Rumah nenekku itu barang-barangnya apanya itu ditinggal aja sama saudara-saudaraku yang sudah punya rumah masing-masing. Berpikir juga ini sayang kalau nggak dipakai, dan akhirnya saya berpikir untuk bawa ke Cisauk ini untuk buat rumah makan sih. Dan kebetulan juga ketika lagi hajatan ketemu sama tetanggaku, nih anaknya tukang masak ya, mau nggak dibawa ke Jakarta, ternyata mau. Jadi udah kita bungkus semua ke Jakarta. Tapi ngomong-ngomong soal menu Mas, modelnya tradisional, rumahan. Ada berapa menu yang diadopsi dibawa dari sana asli kemari? Sebenarnya ngadopsi itu berdasarkan ketika saya kecil sering dibuatkan jangan lombok, mangut lele. Katanya ada botok-botokan juga. Botok lentoro. Nah, dari situ kita bawa ke Jakarta. Siapa tahu mungkin ada yang kangen dengan masa lalu di kampung juga. Oke, food lover, supaya kita nggak bingung, ini juga asapnya banyak, kita cobain aja nanti. Mas Robi mengaku ia memang sangat dekat dengan sang nenek. Tak hanya resep dan furniture dari neneknya saja yang menginspirasi terciptanya rumah makan ini. Ternyata nama rumah makan Yunggina juga diambil dari nama almarhumah neneknya, yaitu Wagina. Omah Yunggina. Yung itu kata dasarnya biung. Biung itu ibu, Bu Gina. Oke, ini food lover, ada mangut lele dan nila. Ini ada dua macam, terus ada jangan lombok ini. Yang cakep di sini katanya ada ini garang asem sama botok. Jarang-jarang ada katanya botok lentoro. Lentoronya sering banget sold out. Ini tinggal sisa dikit, mungkin dikombinasikan dengan teri kali ya. Ini kan Jawa Timuran ya. Bedanya sama yang Jawa Tengah, mungkin kalau Jawa Tengah kuahnya agak lebih gelap. Lebih gelapnya kenapa? Ada beberapa faktor. Ada penambahan bumbu atau pengaruh dari si mangutnya yang diasap ya, dicemplung langsung berubah warnanya. Wow. Ini sedap, nyamber ya. Kita cobain dagingnya. Lover ini lihat to disease ya. Jadi walaupun udah diasapin 2-3 jam, tapi dia masih rasa daging lelenya masih sempurna banget. Masih ada walaupun dia udah mengecil. Karena kadar airnya kan turun ya karena diasap ya. Terus aroma smoky-nya tuh cakep banget. Kalian masukin drum tutup ya. Jadi dia aromanya terkurung di dalam. Asik. Lihat to disease, lazis. Tambah kuahnya nggak begitu kental tapi tipis, tapi pedes dan gurih banget. Lihat to disease. Lazis. Terus kuahnya tuh wangi ya, karena dia pakai ini kemangi juga. Istimewa.
Inilah berlapor. Wah, ini versi barunya nih. Diadakan karena ada permintaan dari pelanggan. Wah, safe. Oke, kuahnya sama sih. Cuma jenis ikannya aja yang beda. Wow. Yang lombok tuh isinya ada tahu, tempe. Jangan lomboknya juga sempurna. Wadah, terus ada pakai ini ya, ini daun jeruk ya. Jadi aromanya tuh sedap banget. Wah, menggugah terus ini. Ini bener-bener pawonnya Biung Kinah. Pawonnya Eyang. Ini botok lentoro. Nah, kan lihat kan? Ini ada ikannya, ikan teri gitu. Lentoronya kayaknya cuma sedikit dasar laut, terus ada kelapa gitu ya. Botok lentoronya juga sempurna. Sayangnya cuma sedikit, udah habis. Memang kalau mengadopsi, membawa resep Simbah kemari, memang udah pilihan terbaik. Nggak kalah. Itu Lazis. Setelah ini masih ada kuliner serba ikan. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Rasa. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja sase, enak sehatnya. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Yang penting buatku, Samsat untuk latihan kekuatan, dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Hidupkan waktu, tingkatkan ilmu. Dengan siraman rohani, Hikmat membawa berbagai solusi untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci.
Kalam Hati Spesial Ramadan. Setiap minggu selama Ramadan, pukul 1 siang, mulai 17 Maret, di Kompas TV. Teman Ramadan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Jelajahi kota-kota bukti kemajuan peradaban Islam di berbagai belahan dunia, sambil mencermati nilai-nilai ilahi dan sejarah di baliknya. Ikuti Cities of Faith setiap hari selama Ramadan pukul 4 pagi di Kompas TV. Teman Ramadan. Food lover, inyonge saiki lagi ning Cilapop, Cilacap ngetok. Di sini Beno akan mampir ke tempat makan yang rame banget. Ada berbagai menu yang tersaji di sini, tapi yang menjadi primadonanya adalah berbagai olahan iwak kalinya. Tak heran jika nama tempatnya Pawon Iwak Kali. Permisi Mas. Teman-teman penuh, silakan kita langsung beras mana nih ambil sendiri. Langsung ambil nih. Iya. Iya. Wah, ada 3 nasi. Ada 3 nasi, ada nasi putih, nasi merah, nasi jeruk. Ini nasi merah. Itu nasi merah. Menunya sampai ujung sana nih. Ya. Yang paling rame dan paling banyak di ini Lembutan tenggeleng gitu. Ini bukan? Iya betul, itu tenggeleng di Lombok Hijau. Kayak ikan gabus tapi kecil-kecil. Wah, enak nih kayaknya. Ini berapa satu porsi? Ini satu porsinya 15.000. Apalagi Mas yang the best di sini katanya? Ini yang udah jarang ditemukan itu pelas yuyu. Itu ada pelas yuyu. Yuyu itu kayak kepiting tapi yang kecil-kecil, ya. Oh, ini ya? Iya, betul. Enak aromanya. Udah, gas. Apa lagi? Ini ada ikan kembung, ada ikan cangkek. Lucu-lucu namanya. Jadi ada ikan sungai, ikan laut juga ikan ada? Laut ada. Favorit ikan sungai ini? Favorit ikan sungai itu. Yang tenggeleng sama wadernya kita juga ada. Ini memang hanya ada di Cilacap, Sungai Payau ini, Sungai Payau. Karena ada menu dari ujung sana ada berapa nih menunya? Kalau oseng kita ada 16, lauk kita kurang lebih ada 25 lauk. 25 lauk. Itu ikan laut dan ikan sungai? Ikan laut dan ikan sungai, bebek, ayam juga kita ada. Itu apa? Jantung pisang? Itu jantung pisang, ya. Ya, boleh. Jantungnya. Siap. Oke, Mas, aku tak makan dulu ya. Siap. Monggo. Yang menjadi andalan di sini adalah lembutan ikan tenggeleng, merupakan jenis ikan yang berhabitat di perairan Payau. Ikan ini juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian nelayan-nelayan di Cilacap. Di Pawon Iwak Kali, ikan tenggeleng akan diolah dengan cara ditumis. Sebelum lembutan tenggeleng ditumis, lembutan sudah dimarinasi dengan bumbu dan selanjutnya digoreng hingga kering. Selanjutnya tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Masukkan irisan cabai hijau, cabai merah besar, daun salam, laos, gula pasir, dan penyedap. Aduk-aduk, tambahkan sedikit air, lalu kecap. Tunggu beberapa saat hingga mengental. Terakhir tinggal masukkan ikan tenggeleng yang telah digoreng. Tumis hingga air surut. Dan ini dia tumis ikan tenggeleng sudah siap disantap. Mumtaz. Benu akan mencoba lembutan tenggeleng ini dengan menu-menu andalan lain yang ada di sini. Wah, ini yang paling laris di sini nih. Apa tenggeleng nyebutnya. Jadi ikannya mirip-mirip ikan gabus ya. Nih, tapi kecil-kecil dia. Di sini nyebutnya lembutan ya. Lembutan itu kan ada macam-macam dia. Ada ikan kecil-kecil, ada wader ya. Jadi jenisnya tuh banyak banget. Ternyata rasanya mirip bilis ya. Bilis yang ada di Padang sana. Waduh, ini enak banget. Ini ternyata istimewa. Kenapa? Adanya hanya di sungai yang ada di Cilacap. That's why ini jadi favorit banget. Dan ini ikannya gurih banget. Dagingnya kita bisa nikmatin. Ada crunchy-nya bagian luar sedikit. Ada sambaran pedas. Nah, di mix sama pakai cabai hijau dan cabai merah. Ini lazis. Pakai nasi jeruk. Wah, pecah banget ini nasi jeruknya. Ini juga salah satu favorit yang ada di sini. Pepes yuyu. Yuyu itu kepiting kecil-kecil ya. Tapi ini bumbunya tebel banget buat lover ya, sampai nggak kelihatan yuyunya. Oh, ternyata daging yuyu ya. Dagingnya dimix sama bumbu. Tapi kalau ngeliat kok kayak ada kelapanya ya. Kita cobain aja biar nggak penasaran ya.
Modelnya kayak botok ya, tapi enak banget ini. Ini pantes lah katanya ini jadi salah satu favorit. Ini juga lah tuh dosis. Jadi daging yuyunya masih tetap berasa ya, tapi memang ada kayak serat kelapanya ya. Bumbunya juga ringan, terus ada wangi-wanginya sedikit. Ini kayak pakai daun jeruk sama kemangi sepertinya. Cakep banget ini. Lah tuh dosis, lazis. Ini bukan gabus, ini boso, ikan sungai juga. Kenapa dia namanya pawon iwak kali? Jadi memang dominannya ikan kali, tapi dia juga ada ikan yang budidaya, terus ada ikan laut juga. Jadi selera boleh macam-macam, tapi di sini ada semua. Luar biasa. Ini dia dagingnya, food lover. Warna si ikan boso sama ikan gabus beda ya. Warnanya ini agak lebih ke coklatan ya. Kalau ikan gabus tuh putih banget dagingnya. Ikan boso ini dagingnya mirip banget sama ikan gabus, cuman kalau ngomong kelembutan ikan gabus. Terus ini hati-hati karena ikan boso itu tulangnya lumayan banyak, pilih yang besar. Jadi tulangnya masih kelihatan lebih gede itu ya. Di pawon iwak kali ada spesial paket hemat hanya Rp8.000 saja, food lover, yang berisi nasi dengan 3 jenis lauk oseng-oseng sayur dan semangkuk sayur lodeh. Cocok banget buat anak sekolahan, nggak bikin kantong kering. Jantung pisang guys. Ini jantung pisang nih harus hati-hati masaknya. Jadi kalau error dia rasanya pasti akan sepet ya. Ini sama sekali nggak sepet dan ini enak pol. Ini juga lah tuh lazis. Rp14.000 sampai ini ya. Sampai pol kenyang. Oke, kita bergeser ke salah satu lagi ini. Ini yang paling laris yang ada di pawon iwak kali ini. Bebek ya, langsung bisa protol gitu ya. Tapi ini bebeknya bukan kaleng-kaleng, food lover. Enak banget ya. Langsung ini ya, tak colek sambal ya. Yang merah aja deh. Ini bebeknya empuk banget, sama sekali nggak bau ini aneh-aneh ya. Bebek kan kalau masak juga agak error, pasti mambu. Ini nggak sama sekali. Dagingnya empuk banget, juara, istimewa. Bebeknya juga lah tuh lazis. Food lover. Nah ini namanya kan pawon iwak kali. Biasanya kan iwak-iwak semua, ikan-ikan yang main di kali. Ternyata yang ikut main di kali bebek juga ada di sini dan enak pula. Hai. Lah tuh lazis. Teman-teman yang pengen nyobain buah yang seger-seger nih juga ada di sini. Ada lutis ini. Buah potong juga ada. Kok komplit banget ya di sini. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada olahan ikan yang tak kalah mumtaz. Tetap di Cerita Rasa. Alergi jontor nih. Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Yang penting buatku, Samsat untuk latihan kekuatan, dan Orange Water atau Lemon Water agar pulih lebih cepat. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan
dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Laksamana Kemalahayati, Cut Ngadin, Nyi Ageng Serang adalah nama-nama perempuan Nusantara di garis depan pertempuran yang menebar mimpi buruk, ketakutan, dan kehancuran bagi pasukan penjajah. Kenali mereka lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, Perempuan di Garis Depan Pertempuran. Minggu 10 Maret pukul 9 pagi di Kompas TV. Babak quarter final DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Big Match. Tak henti memberi kejutan. The Giant Killer FC Saarbrücken akan menghadapi rintangan sengit saat bertemu Borussia Mönchengladbach yang siap merenggut trofi juara di musim ini. DFB Pokal FC Saarbrücken versus Borussia Mönchengladbach, Rabu 13 Maret pukul 2.15 dini hari, live di Kompas TV. Walaupun punya protein dan gizi yang sangat tinggi, tapi banyak juga loh nggak terlalu suka makan ikan dengan alasan amis atau sebagainya. Nah, Benu punya referensi buat food lover yang nggak terlalu suka makan ikan karena ikan di sini dimasak dengan bumbu garang asem. Seperti apa ya? Ikutin Benu ya. Bertempat di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, ada tempat makan yang menjual menu sop seafood garang asem. Namanya Teluk Selatan Seafood Kiloan. Wah, pas banget nih ada Mas Adif, pemilik dari rumah makan ini lagi masak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aroma sedap banget ini. Masak apa, Bang? Ini lagi masak sop seafood garang asam. Jadi nanti ada ikan kakapnya, ada udangnya, ada oktopusnya, gurita, ada cumi-cumi, ada kerangnya juga. Terus kan ada garang asam. Jadi ada bahan garang asamnya juga? Ada bahan garang asamnya. Oh iya, ini ada ini ya, belimbing ulu. Ini resep sendiri nih, Bang. Resep sendiri. Jadi pakainya ikan kakap. Oh, ini. Iya. Ikan kakap. Oh, ada kakap. Oh, dicampur ya. Oktopus. Terus ada udang. Ini ada udang. Dia ditumis dulu sampai layu, sampai aromanya keluar, biar wangi. Di sini apa aja sih menunya, Bang? Di sini tuh menunya ada kerang kiloan, terus ada seafood platternya juga yang ada lobster, kepiting gitu, sama campur kerang. Terus juga ada kambing-kambingan, ada kambing guling, ada sop kambing juga gitu. Palu gak ada nih guys, palu mau gua ada. Iya, ini pesan ini ya. Oke, siap. Ya kalau ada yang lain boleh keluarin dah. Oke. Biar cakep ya. Siap Mas Benu. Siap. Cukup unik ya food lover, ikan kakap merah dimasak garang asem bersama teman-teman seafoodnya. Jadi untuk pertama tumis bumbu sampai wangi, seperti irisan bawang putih dan bawang merah, bawang bombay, serai, jahe serta daun salam. Lalu tambahkan garam, gula, lada putih, dan penyedap rasa secukupnya. Masukkan air, lalu potong belimbing wuluh. Setelah dirasa cukup harum, masukkan potongan ikan kakap, oktopus, serta kerang. Kalau dari harumnya sih menggoda. Food lover, ini dia sop seafood garang asem sama seafood platter sama ini nih sop. Jadi kalau yang nggak makan seafood di sini ternyata ada sop rempah nih ya, sop daging rempah. Jadi dagingnya mix, ada dua macam, sapi sama kambing. Kita cobain yang ini dulu, yang serius banget ini.
Wow, ini segar dan pedas ya. Kita tambahin ini ya, jeruk nipis biar tambah segar. Ini dia food lover. Kalau untuk isian karena sop seafood garang asem, jadi sebenarnya dikombinasikan dua resep nih. Jadi sop seafood, terus ada garang asem. Dia pakai bahan garang asem. Ini kita cobain ikannya dulu ya. Wah, ini ikannya seger banget. Ini laler pada doyan. Coba kalau ikan pakai formalin pasti kagak datang dia. Oke, kita cobain ini kakap merah ya. Proses pemasakan yang sempurna membuat sop seafood garang asam ini tidak terasa amis. Dan tekstur daging cumi atau oktopus tidak keras. Tentunya juga bahan baku seafoodnya pun juga harus benar-benar segar ya food lover. Kuahnya itu segar. Ada asamnya karena dia pakai belimbing ulu ya. Sama sekali nggak amis ya. Kalau di lidah saya tidak amis sama sekali. Karena penggunaan tadi ada macam-macam yang dicop ya. Ada daun salam, terus ada serai juga. Jadi ngeredam semua ini. Cakep banget ini. Ini mumtaz. Untuk menu di tempat ini juga beragam ya. Jadi food lover bisa juga pesan sop daging kambing atau seafood platter untuk makan bersama teman atau keluarga seperti yang ada di depan menu ini. Oktopus bin cuminya juga enak ya. Jadi biasa kan kalau cumi dia nggak seger pas bau, terus empuk banget ya. Cakep banget ini, empuk banget parah. Mumtaz. Food lover, kombinasi sop seafood garang asam ini cakep banget dan ini katanya jadi favorit di sini dan Bunu udah memastikan kalau ini memang enak ya. Ikannya segar, kuahnya pedas, asam, segar, mumtaz. Oke, cakep nih, wajib coba ya kalau datang ke sini. Oke food lover, selesai sudah perburuan kuliner ikan kali ini. Tetap saksikan Cerita Rasa di Kompas TV untuk dapat referensi kuliner lain yang tentunya lazis. Sampai jumpa. Bagai fenomena bola salju, kasus perundungan terus terjadi di hampir semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Proses rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024, serta aneka hoax, menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Darurat kasus perundungan di Indonesia. Sabtu 9 Maret, pukul 12:30 siang. Di Kompas TV. Tawuran dua kelompok warga di kawasan Pasar Gembrong, Jakarta Timur kembali pecah pada Sabtu pagi. Pertikaian kelompok warga yang masih bertetangga ini tak kunjung berakhir, meski sebelumnya telah sepakat damai. Arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek pada Sabtu pagi mengalami peningkatan jumlah kendaraan pemudik awal puasa dari Jakarta menuju arah Jawa dan juga Bandung. Imbasnya terjadi kepadatan di tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 57 rest area. Pencarian pesawat kargo yang hilang kontak saat melakukan penerbangan dari Bandara Juanda Tarakan menuju Binuang dilanjutkan hari ini. Diduga lokasi jatuhnya pesawat tak jauh dari Bandara Binuang, Krayan Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara. Halo, selamat siang saudara. Apa kabarnya Anda? Kembali di Kompas Siang pada hari ini, hari Sabtu 9 Maret 2024. Dan selain 3 informasi utama tadi, ada juga sorotan tentang penyelidikan kasus ibu di Bekasi yang tega membunuh anaknya. Di mana sejauh ini sudah ada 5 orang saksi yang diperiksa polisi termasuk suami pelaku.
Namun, hingga kini motif pembunuhan masih meninggalkan tanda tanya. Selain itu, saudara, simak juga informasi terkait pencarian 8 korban yang tertimbun longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Francisco Don Asiano. Kita jelang Kompas yang selengkapnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, tawuran 2 kelompok warga di kawasan Pasar Gembrong, Jakarta Timur kembali pecah pada Sabtu pagi. Pertikaian kelompok warga yang masih bertetangga ini tak kunjung berakhir meski sebelumnya telah sepakat berdamai. Aksi saling serang menggunakan batu, bambu, bahkan senjata tajam mewarnai tawuran 2 kelompok warga di tengah ruas jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Kedua kelompok saling serang di tengah ruas jalan tanpa memperdulikan keselamatan diri dan juga orang lain. Suara letupan petasan yang digunakan untuk menyerang lawan juga terdengar di tengah-tengah lokasi tawuran. Hingga kini belum diketahui pasti pemicu tawuran kedua kelompok warga ini. Akibatnya insiden ini membuat pengendara tak berani melintas dan kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindarkan di sekitar lokasi tawuran. Kalau kayak gini terus sudah seminggu 2 kali ini enggak. Biasanya hari Minggu enggak, hari kemarin Selasa ada. Ini ada lagi Sabtu. Ya terus enggak tahu. Oh ya, anak muda itu biasa. Udah bisa di ini, udah pada tanda tangan ini, udah sepakat damai, udah bisa juga. Udah. Pak, ini harapannya apa nih Pak? Ya ini kalau kayak gini terus ya masyarakat kayak gini tuh kasihan. Ya harusnya dikasih pos gitu. Kemarin dikasih pos aman, 2 minggu aman. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Sesosok jasad pria bersama sepeda motor ditemukan mengambang di sungai di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Diduga jasad itu merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Warga desa dan kecamatan Pekandangan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Jumat siang digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bersama sepeda motornya di sungai. Polisi menduga jasad yang ditemukan adalah korban yang mengalami kecelakaan tunggal saat hendak pulang ke rumah pada dini hari. Pasalnya, ada warga atau saksi mata yang mengetahui peristiwa kecelakaan itu. Jasad korban juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat untuk dilakukan visum oleh tim medis rumah sakit guna kepentingan penyelidikan polisi. Ya, jadi dugaan sementara adalah laka lantas. Karena kita berhasil menemukan 1 orang saksi, di mana 1 orang saksi ini adalah yang dibonceng oleh korban. Ya, yang dibonceng oleh korban. Menurut keterangan saksi ini, keterangan awal yang diberikan bahwa memang kejadian ini adalah kejadian laka lantas tunggal. Tapi kita akan terus mengumpulkan alat bukti dan juga barang bukti yang ada di sekitar TKP. Yang menjadi sorotan di Kompas yang pada hari ini, saudara, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah anak balita berusia 5 tahun yang dibunuh ibu kandungnya sendiri akhirnya dibawa keluarga. Jenazah langsung disemayamkan di rumah duka di kawasan Kranji, Bekasi, Jawa Barat untuk kemudian dimakamkan. Jenazah anak balita yang berusia 5 tahun yang dibunuh ibu kandungnya pada Jumat sore juga telah dibawa oleh pihak keluarga. Jenazah dibawa setelah menjalani otopsi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelum dibawa, jenazah sempat disolatkan pihak keluarga yang hadir di ruang transit jenazah RS Polri. Jenazah kemudian dibawa pihak keluarga untuk disemayamkan di kawasan Kranji, Bekasi, Jawa Barat untuk kemudian dimakamkan. Saudara, polisi masih menyelidiki kasus seorang ibu di Bekasi yang tega membunuh anaknya. Sejauh ini sudah ada 5 orang saksi yang diperiksa polisi termasuk suami pelaku dan hingga kini motif pembunuhan masih meninggalkan tanda tanya. Bocah berusia 5 tahun harus meregang nyawa di tangan ibunya sendiri. Namun, motif sang ibu membunuh buah hatinya masih menjadi tanda tanya.
sang ibu sudah menjadi tersangka. Tim penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota saat ini telah memeriksa 5 saksi, di antaranya saudara ayah korban, kerabat tersangka, dan petugas keamanan. Penyidik kini juga tengah memeriksa suami tersangka atau ayah korban. Saudari SNF atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik. Penyidik telah bersurat ke APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim APSIFOR. Penyidikan yang dilakukan juga mempedomani prinsip-prinsip scientific crime investigation. Penyidikan berbasis ilmiah, berbasis keilmuan, melibatkan beberapa ahli. Hasil pemeriksaan psikologi sementara, tersangka atau ibu korban mengalami gangguan halusinasi dan terindikasi gejala skizofrenia, sehingga menyulitkan polisi menggali motif pembunuhan oleh tersangka. Polisi menyebut, suami tersangka pun mengakui jika terdapat tanda-tanda keanehan dari sang istri sejak 2 bulan terakhir, seperti sering berhalusinasi. Terhadap pelaku terindikasi gejala skizofrenia yang nampak dialami oleh si pelaku, yaitu dapat dijelaskan yaitu gangguan emosi, delusi, halusinasi, pikiran terorganisir, dan gangguan persepsi. Nah, ini yang hasil dari pemeriksaan psikologi tim psikolog dari DP3A Kota Bekasi. Menurut psikologi forensik Reza Indragiri Amril, polisi jangan tergesa-gesa menentukan kondisi tersangka yang mempunyai kelainan jiwa. Lebih baik pihak kepolisian lebih mendalami agar mendapatkan data-data yang memadai untuk disimpulkan bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Dan sayangnya, pembincangan tentang motif jadi tidak relevan kalau kita tergesa-gesa memberikan julukan atau sebutan kelainan jiwa pada seorang tersangka pelaku pidana. Terkait dengan berapa lama atau bagaimana proses untuk mendeteksi apakah ini sungguh-sungguh kelainan jiwa atau berpura-pura sakit alias malingering, pihak kepolisian saya asumsikan memiliki teknik untuk itu. Misalnya, dengan memberikan serangkaian tes kepada tersangka. Atau juga dengan bisa melakukan pemeriksaan terhadap riwayat medis tersangka. Melakukan wawancara terhadap orang-orang yang hadir dalam kehidupan tersangka, sehingga itu semua menghasilkan sebuah data yang katakanlah memadai untuk disimpulkan. Sekali lagi, apakah tersangka sungguh-sungguh berkelainan jiwa tertentu sifatnya, yang mungkin bisa mendapatkan tanda petik layanan pasal 44 KUHP, atau justru disimpulkan bahwa tersangka ternyata memainkan malingering, pura-pura sakit. Bagi saya, kalau tersangka pelaku pidana, apapun jenisnya, mempraktikkan malingering, maka sudah sepatutnya kepada mereka dikenakan pasal berlapis. Yaitu misalnya mempersulit proses penyidikan. Dengan mengenakan pasal berlapis terhadap tersangka pelaku pidana yang mempraktikkan malingering, diharapkan akan semakin sulit bagi yang bersangkutan untuk lolos dari lubang jarum. Diduga, aksi pembunuhan oleh sang ibu kepada anak kandungnya dilakukan di depan adik korban yang masih berusia 1 tahun 7 bulan. Pasalnya, kamar korban dan adiknya berada di satu ruangan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mario Sarong di Polda Metro Jaya yang akan menyampaikan perkembangan kasus ibu bunuh anaknya di Bekasi. Mario, selamat siang. Apakah polisi saat ini sudah menetapkan ibu korban sebagai tersangka? Dan polisi juga menyebutkan bahwa sang tersangka mempunyai gejala gangguan jiwa. Sudah seberapa jauh kemudian polisi memeriksa tersangka saat ini? Ya, Sisko dan juga saudara, seperti pertanyaan Anda, kita bisa bilang bahwa update terakhir dari Polda Metro Jaya bahwa saat ini SNF, sang ibu atau sang pelaku yang membunuh anaknya di Bekasi Utara, Kota Bekasi, sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana ia dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman sebanyak 15 tahun dan juga dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan hingga saat ini, saudara, bahwa seperti yang disampaikan tadi, polisi sudah memeriksa 5 saksi, termasuk suami sang korban. Dan juga jika pertanyaan Anda terkait dengan apakah memang mengalami gangguan jiwa atau tidak dari sang pelaku ini, kemarin polisi sudah melakukan rangkaian tes. Tidak hanya terkait dengan psikis dari pelaku, tapi juga melakukan rangkaian tes untuk menemukan apakah mungkin pelaku
dipengaruhi hal-hal lain, mungkin narkoba dan juga hal lain yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan pembunuhan tersebut. Kemarin sempat dilakukan tes urin dan hasilnya memang sang pelaku negatif narkoba. Setelah melakukan tes urin, polisi yang berkoordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik APSIFOR melakukan tes psikis kepada korban, dan memang kemarin melalui pernyataan polisi bahwa sang pelaku mengidap skizofrenia. Untuk diketahui saudara, hal ini sejalan dengan kesaksian dari sang suami, di mana sang suami mengatakan bahwa selama 2 bulan terakhir sang pelaku memang mengalami sebuah kejanggalan dalam perilaku yang ditunjukkan. Tidak hanya itu saudara, persis 1 hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut, sang suami pun mencerita kronologi bagaimana kejanggalan perilaku yang ditunjukkan oleh sang pelaku dan juga sang korban, yaitu anak mereka sendiri. Di mana 1 hari sebelum kejadian, sang ibu atau sang pelaku mengajak sang anak berjalan ke Bandara Soekarno-Hatta, di mana sang suami saat itu yang berada di luar kota ditelepon oleh pihak bandara dan diinformasikan bahwa istrinya dan anaknya sang korban itu berada di Bandara Soekarno-Hatta tanpa tujuan yang pasti. Sehingga singkat cerita sang suami langsung berkomunikasi dengan istrinya, sang pelaku, untuk akhirnya meminta dirinya pulang ke rumahnya di Bekasi. Dalam perjalanan karena jaraknya jauh, saudara, sang suami meminta sang istri untuk menginap di hotel. Setelah menginap di hotel persis di jam 3 pagi atau di tanggal 7 Maret, sang istri meminta untuk pulang ke rumah. Dan akhirnya mereka memesan taksi. Namun dalam perjalanan ketika taksi tersebut datang ke hotel tempat sang istri dan anaknya menginap, sang istri dan anak sudah lebih dahulu meninggalkan hotel dengan berjalan kaki menuju ke rumah. Sehingga mereka tidak pulang akhirnya menggunakan taksi tersebut. Nah di situ saudara, tepatnya pada jam 4 pagi diyakini sebagai waktu di mana sang istri akhirnya menghabisi nyawa anaknya sendiri atau sang korban. Setelah itu saudara, karena merasa ada sesuatu yang janggal, sang suami akhirnya menelpon kerabatnya untuk mengecek langsung ke rumahnya di Bekasi. NA atau kerabat dari sang suami akhirnya mengikuti keinginan suami, mendatangi rumah dari suami. Akhirnya di sana bertemu dengan sang ibu yang saat itu membukakan pintu bagi kerabat dari suami ini. Di mana dari pertanyaannya sang kerabat dari suami ini bertanya kepada sang ibu bahwa di mana sebenarnya anak dari korban ini. Namun si ibu menjawab bahwa sang anak telah hilang. Namun akhirnya setelah dibujuk dirayu untuk si kerabat dari suami ini untuk masuk ke dalam rumah, akhirnya sang ibu mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Dan disitulah di mana akhirnya sang kerabat ini melihat secara langsung sang korban saat itu sudah tergeletak di atas tempat tidur, tidak bernyawa. Itu adalah rangkaian cerita bagaimana sang suami untuk menggambarkan bahwa istrinya atau pelaku ini memang mengalami kejanggalan, perilaku janggal selama 2 bulan terakhir. Dan itu yang bisa kami laporkan dari Polda Metro Jaya untuk terkait update perkembangan terkini terkait dengan pencarian motif yang hingga saat ini masih terus digali oleh pihak kepolisian. Kembali kepada Anda di studio. Baik, kami akan nanti bagaimana update ataupun juga informasi dari pihak Polda Metro Jaya khususnya untuk motifnya, karena ini masih meninggalkan tanda tanya. Namun untuk tersangka ini sudah ditetapkan ataupun juga disangkakan dengan pasal 338 KUHP. Terima kasih Mario Sarong. Saudara, pencarian pesawat kargo yang hilang kontak saat melakukan penerbangan dari Bandara Juwata Tarakan menuju Binuang dilanjutkan pada hari ini. Diduga lokasi jatuhnya pesawat tak jauh dari Bandara Binuang, Krayan Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Wah, fokus kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Ivit. Formula Ivit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Ivit. Dari Lapi. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Mah? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Mah? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Mah? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Mah? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Mah? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Mah? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Saudara, pencarian pesawat jenis PKSNE Pilatus PC-6 yang hilang kontak saat melakukan penerbangan dari Bandara Juanda Tarakan menuju Binuang dilanjutkan. Diduga lokasi jatuhnya tak jauh dari Bandara Binuang, Kerayan Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara.
Diketahui pesawat perintis milik Smart Air ini terbang dari Tarakan menuju Binuang dan diperkirakan tiba 1 jam setelah lepas landas. Namun, 1 jam usai lepas landas pada Kamis lalu, pesawat berisi pilot dan juga engineer bermuatan sembako ini hilang kontak. Dari keterangan seorang warga saat berladang, terdengar suara seperti benda sebesar pohon tumbang tak jauh dari ladangnya. Setelah dikoordinasi dengan pihak Basarnas, sesuai koordinat terakhir hilang kontak pesawat, ada kesesuaian dengan keterangan warga. Namun, lokasinya di pegunungan dan tak ada sinyal sehingga menyulitkan untuk pencarian. Dari adanya informasi ya yang tersebar di masyarakat Binuang, terutama giliran jadwal kedatangan sembako yang memang selama ini diangkut oleh Smart Air. Ada laporan ke kami terkait penemuan jatuhnya pesawat itu belum ada. Cuma dugaan tempat jatuhnya. Tidak jauh dari Binuang, tempat tujuan pesawat itu. Namun hingga saat ini personil yang berangkat ke sana sudah 1 jam yang lalu. Kemungkinan sudah tiba di TKP. Namun di sana kita terkendala dengan akses jaringan. Hanya 2, cuman pilot dengan engineering. Jadi penumpang tidak ada. Sebelumnya pesawat kargo milik Smart Air rute Bandara Tarakan menuju Nunukan, Kalimantan Utara dilaporkan hilang kontak. Pesawat perintis ini melakukan penerbangan dari rute Tarakan pada pukul 8:29 waktu Indonesia Tengah menuju Binuang dan diperkirakan tiba 1 jam setelah lepas landas. Namun 1 jam usai lepas landas, pesawat ini justru hilang kontak. Pesawat ini mengangkut 2 orang dan kargo seberat 583 kg. Dari lapangan bahwa ada dugaan dari masyarakat setempat yang mendengar ada letupan yang diduga mungkin dari hasil letupan pesawat sendiri, dan masyarakat setempat sudah melaksanakan pergerakan ke titik LKP tersebut. Namun kita tidak bisa mendapati informasi selanjutnya karena putus komunikasi, tidak ada jaringan. Papa Kilo Sierra November Golf dan Papa Kilo Foster Uniform telah melakukan penyisiran dengan hasil nihil dan telah mendarat di Molina untuk pengisian bahan bakar. Diduga lokasi jatuhnya pesawat tak jauh dari Bandara Binuang, Krayan Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat jenis PK-SNE Pilatus PC-6 ini memang dijadwalkan mengangkut logistik sembako untuk warga di perbatasan dan pedalaman. Sementara di hari lainnya, pesawat digunakan untuk angkutan penumpang. Untuk mengetahui operasi pencarian pesawat yang hilang, kita terhubung dengan Mercy Oktaveni, jurnalis Kompas TV di Samarinda, Kalimantan Timur. Feni, selamat siang. Apakah tim SAR telah menemukan lokasi hilangnya pesawat Smart Air ini? Baik Francisco dan juga saudara, seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa pesawat milik Smart Air berjenis PK-SNE Pilatus PC-6 ini sebenarnya dijadwalkan berangkat pada pukul 8:29 WITA Jumat pagi kemarin. Seharusnya pesawat ini mendarat 1 jam setelah lepas landas, namun 1 jam setelah lepas landas pesawat ini justru dikabarkan hilang kontak. Pencarian pun telah dilakukan oleh tim SAR kemarin pada hari Jumat di areal yang diduga kuat di dekat Bandara Binuang. Namun karena hari sudah mulai gelap, kemudian juga cuaca yang kurang baik, pencarian sempat dihentikan pada Jumat sore kemarin. Nah, terakhir informasi yang kami himpun pada Sabtu pagi hari ini, pencarian kembali dilanjutkan di areal udara dan juga areal darat. Namun terjadi juga kendala di areal darat di mana terjadi sulit sinyal sehingga sulit untuk mengakses komunikasi. Kemudian juga dari informasi terakhir yang kami himpun bahwa pencarian ini juga melibatkan 2 helibel dan juga 1 pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara yang memiliki teknologi canggih yang juga memiliki infrared yang dapat digunakan untuk menembus segala medan.
Demikian, Francisco. Ya, Feni, tadi Anda katakan cuaca yang kurang baik ini menyulitkan untuk proses pencarian pesawat yang dilakukan oleh tim SAR seperti itu, baik melalui udara ataupun juga jalur darat. Apakah dengan seperti ini akan ditambah untuk personel ya ataupun juga jumlah penerbangan menggunakan helikopter ya, Feni? Bagaimana, Francisco? Ya, baik. Apakah akan ditambah kembali untuk personel untuk dalam melakukan pencarian pesawat yang jatuh tersebut, Feni? Mengingat tadi Anda katakan bahwa untuk situasi di sana ini juga cukup sulit, baik itu jalur darat ataupun juga melalui udara. Baik, dari informasi terakhir yang kami himpun bahwa dilakukan pencarian dari darat dan juga udara melalui 2 helibel itu dan juga menggunakan Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara. Jadi sebenarnya ada penambahan personil untuk pencarian dari hari pertama hingga hari kedua. Baik, terima kasih Mercy Octaveni yang melaporkan langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur terkait pencarian pesawat PKSNE Pilatus PC-6. Saudara, selain banjir di 15 kecamatan, cuaca ekstrim juga menyebabkan longsor di lebih dari 20 titik di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sedikitnya 2 orang tewas dan 8 orang lainnya tertimbun. Longsor juga masih dinyatakan hilang. Informasi akan kami suguhkan usai jeda di Kompas Siang. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Myfit. Formula Myfit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Myfit. Dari Lapi. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak,
Ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Saudara, selain banjir di 15 kecamatan, cuaca ekstrim juga menyebabkan longsor pada lebih dari 20 titik di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk penanganan pasca bencana, pemerintah daerah setempat juga menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Pada Jumat sore kemarin, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban banjir dan juga longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dengan ditemukannya korban kedua ini, tim gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap 8 korban lainnya yang masih dinyatakan hilang. Cuaca ekstrim juga menyebabkan longsor pada lebih dari 20 titik kawasan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan hal ini sedikit juga menyulitkan petugas dalam melakukan penanganan pasca bencana banjir dan longsor. Sementara itu, saudara, dikarenakan hampir semua korban banjir juga sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah dari material sisa banjir, pemerintah daerah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat juga menyalurkan bantuan makanan terhadap mereka secara door-to-door. Seperti di daerah Banuaran, Kecamatan Lubuk Benggalung, Kota Padang ini, yang dibantu oleh kelompok siaga bencana atau KSB, bantuan makanan yang menjadi kebutuhan utama warga terdampak banjir ini diantarkan satu persatu ke rumah masing-masing. Daerah Banuaran ini sendiri merupakan salah satu titik terparah terdampak banjir. Untuk informasi terkini kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat siang. Hingga pada siang ini apakah proses pencarian korban longsor ini akan kembali membuahkan hasil? Dan apa saja kemudian kendala yang dialami oleh petugas, Rio? Sisko dan juga saudara, pada pagi tadi itu pencarian korban hilang di daerah Langgai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sudah kembali dilakukan, namun memang hingga siang hari ini, hingga pukul 11 ini, masih belum membuahkan hasil. Sejauh ini dari 10 orang yang dinyatakan hilang, masih 2 orang yang sudah ditemukan. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan selain di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat saya informasikan bahwasanya banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat itu juga memakan korban jiwa di Kabupaten Padang Pariaman. Ada 3 orang warga yang menjadi korban meninggal dunia karena longsor dan banjir di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara untuk penanganan banjir dan longsor, pasca bencana banjir dan longsor ini, di Kabupaten Pesisir Selatan memang petugas menghadapi kesulitan karena banyaknya titik longsor. Lebih dari 20 titik longsor. Itu dari data BPBD Provinsi Sumatera Barat, lebih dari 20 titik longsor terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga ini juga menjadi fokus utama untuk membuka akses masyarakat, warga, dan juga untuk membuka akses penyaluran bantuan ke titik-titik yang terdampak bencana. Demikian, Sisko. Lantas bagaimana dengan banjir yang sebelumnya melanda 5 wilayah dan kota kabupaten di Sumatera Barat? Apakah sudah surut seluruhnya dari pantauan Anda? Untuk banjir memang di kabupaten kota yang terdampak jauh dari kemarin hingga kemarin sore itu sudah surut. Di Padang sendiri sudah tidak ada lagi genangan. Sebagai salah satu kabupaten kota yang terdampak cukup parah akibat banjir. Di sini ada 10 kecamatan yang terdampak dan semuanya dari beberapa titik sudah tidak ada lagi genangan.
masyarakat fokus pada pembersihan material-material sisa banjir yang menimbun rumah mereka. Demikian. Baik, fokus pada pembersihan material sisa banjir saat ini yang juga terpantau. Nah, apakah kemudian masih ada warga yang kemudian terdampak banjir ini masih mengungsi mungkin di tempat-tempat pengungsian yang disediakan oleh Pemda setempat? Untuk pengungsian memang tidak ada disediakan titik pengungsian. Sebelumnya pada Kamis malam itu memang masyarakat dialihkan untuk tinggal sementara di bangunan-bangunan sekolah dan bangunan-bangunan masjid yang aman dari terjangan banjir. Sehingga pagi kemarin itu mereka semua sudah pulang ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan rumah dan mencari perlengkapan-perlengkapan mereka yang bisa menyelamatkan dari banjir. Beberapa dari antara mereka memang untuk rahasia yang tinggal dan menginap di kantor kelurahan setempat. Itu tidak banyak jumlahnya, hanya 1 sampai 5 orang saja yang tinggal di kantor kelurahan untuk waktu demikian. Baik, terima kasih Rio Johannes yang melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat terkait masalah informasi banjir yang sana dan juga dilaporkan oleh Anda tadi juga sudah surut di sejumlah lokasi. Dan di informasi selanjutnya, saudara, banjir juga kembali menerjang sejumlah wilayah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Banjir terparah terjadi di wilayah Kecamatan Kadia. Beginilah situasi yang terjadi di kawasan Tugu di Kecamatan Kadia, Kota Kendari pada Jumat malam. Setelah sempat surut pada Kamis pagi lalu, banjir kembali menerjang Kota Kendari. Berdasarkan data Basarnas Kendari, hujan deras terjadi sejak pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya banjir terjadi di beberapa titik di Kota Kendari, salah satunya di Kecamatan Kadia. Di laut, Pak. Sebelumnya pada 6 Maret 2024, banjir bandang menerjang Jalan Muhammad Hatta atau Lorong Lasolo di Kendari. Tak hanya di permukiman, banjir juga menerjang dan melumpuhkan pelayanan Rumah Sakit Santa Ana. Saat itu banjir juga terjadi di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Sekretaris Daerah Pemkot Kendari, Ridwan Syah menyebut, banjir bercampur lumpur juga merendam sejumlah wilayah. Salah satu yang terdampak adalah Kecamatan Kendari Barat dan status masa tanggap darurat juga telah diberlakukan. Saudara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap naskah akademik hak angket dugaan kecurangan Pilpres telah disusun dan tinggal diajukan ke DPR. Informasi usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah.
Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Saudara, rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi unjuk rasa hingga terjadi kericuhan. Masa yang berunjuk rasa di lokasi rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi di Cikarang Selatan Jumat sore terlibat aksi saling dorong dengan aparat yang berjaga. Masa meminta KPU dan Bawaslu profesional dalam dugaan indikasi kecurangan yang diduga terjadi pada 2 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Dugaan kecurangan tersebut salah satunya penggelembungan suara partai yang berubah dan turun ke salah satu caleg. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu terus mengemuka. Calon Wakil Presiden Mahfud MD juga mengatakan naskah akademik hak angket juga telah disusun dan tinggal diajukan ke DPR. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan tim Ganjar Mahfud serius untuk menggulirkan hak angket pemilu di DPR. Urusan angket di DPR, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menugaskan Ganjar Pranowo untuk memimpin. Sementara urusan sengketa pemilu jalur hukum, Mahfud yang ditugasi untuk memimpin. Adanya dugaan angket untuk memakzulkan presiden, Mahfud menegaskan hak angket tidak berkaitan langsung dengan pemakzulan karena prosedurnya berbeda. Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu.
Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, hak angket bisa untuk mengklarifikasi permasalahan yang muncul dalam pemilu 2024. Dalam wawancara di Rosi, JK menilai hak angket baik untuk semua pasangan Capres-Cawapres 2024. Justru ini sebenarnya untuk mengklarifikasi. Jadi menurut saya hak angket itu baik untuk ketiga-tiganya. Baik untuk nomor 1, baik untuk nomor 2, 3. Supaya kalau nomor 2 menang, dia ada klarifikasi bahwa dia menang tanpa masalah, tanpa menyisakan masalah. Terhormat. Jadi nanti dukungan masyarakat penuh kepada. Kalau tidak, ini kalau berlanjut demo ke demo, kapan akhirnya nanti? Karena itulah lebih baik kita bawa masalah ini bukan di jalanan, tapi di DPR. Itu lebih terhormat bangsa ini. Dan lebih baik untuk ekonomi kita, lebih baik untuk politik kita. Jika PDI Perjuangan fokus menyiapkan hak angket, P3 yang juga pengusung Ganjar Mahfud belum memutuskan mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekretaris Fraksi P3 DPR RI, Ahmad Baidowi mengatakan, seluruh pengurus partai di seluruh tingkatan sedang fokus mengawasi rekapitulasi suara. Hak angket itu hak politik. Ada hak menyatakan pendapat, hak angket, dan hak interpelasi. Pilihan ini kan belum ditentukan mana yang diambil. Kan belum. Fraksi-fraksi juga belum bersikap. Kami pun belum melakukan rapat internal. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap. Karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi, supaya nggak hilang. Di kubu Anies Muhaimin, Partai Nasdem kemarin menggelar diskusi tentang hak angket dugaan kecurangan pemilu sebelum diusulkan ke sidang paripurna. Nasdem juga sudah mulai menyiapkan syarat-syarat untuk mengajukan hak angket. Langkah-langkah yang terukur dengan substansi yang kuat itu sangat dibutuhkan. Ya. Seperti pada saat ini kita mengundang beberapa ahli ya untuk memberikan masukan kepada fraksi Nasdem untuk penguatan substansi yang bisa kita sampaikan sebagai materi untuk hak angket ini. Termasuk juga langkah-langkah terukurnya karena mekanisme untuk pengajuan hak angket ini kan juga ada syarat-syarat administrasi yang juga harus kita penuhi. Sementara itu Partai Gerindra menolak hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu. Anggota DPR Kamarus Samad menilai masyarakat lebih butuh solusi pengangguran dan lapangan pekerjaan dibandingkan angket pemilu. Kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu kali pertama disuarakan Capres Ganjar Pranowo. Namun agar bisa dijalankan, pertama hak angket diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Lalu usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR dalam rapat paripurna. Publik tentu kini menanti, apakah para elit politik serius mengusut dugaan kecurangan pemilu? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Pranowo Mahfud MD. Akibatnya suara Ganjar Mahfud hanya bisa menembus maksimal 17%. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Pranowo Mahfud MD. Akibatnya, suara Ganjar Mahfud hanya bisa menembus maksimal 17%. Menurut Hasto, hal itu ia ketahui setelah berbicara dengan sejumlah pakar IT. Dari hasil temuan pakar tersebut, ditemukan juga gangguan siber dalam proses unggah form C1 hingga penyegalan pada hitung cepat atau quick count. Untuk itu, Hasto meminta perlu dilakukan audit forensik dan meta. Para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk nge-lock agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi
terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Soal adanya temuan penggelembungan suara untuk parpol tertentu, Partai Gerindra menilai kini setiap partai saling menuduh soal penggelembungan suara. Namun Gerindra yakin jenjang kontrol dalam pemilu sudah ketat sehingga jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu di daerah akan memproses. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai dugaan penggelembungan suara harusnya ditemukan Bawaslu di semua tingkatan. Bahkan jika ada unsur pidana bisa diproses di sentra penegakan hukum terpadu. Isu tentang itu kan juga terjadi hampir di semua partai politik peserta pemilu. Semua saling menuduh, semua saling menyangkakan bahwa partai A, B, C, D, dan seterusnya melakukan tindakan penggelembungan. Karena itu mekanisme dalam undang-undang pemilihan umum itu kan berjenjang. Ada KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu, ada Bawaslu yang jenjangnya ada dari sejak kecamatan, kabupaten atau kota sampai provinsi, apalagi di pusat juga jelas ada. Dan setiap pelanggaran yang ada setiap dugaan pelanggaran yang ada di bawah mestinya sudah ditemukan oleh Bawaslu di semua tingkatan. Komisi Pemilihan Umum menyangkal pernyataan yang menyebut ada upaya penguncian suara pasangan Ganjar Mahfud di angka 17%. Ketua KPU Hasyim Asyari memastikan hasil rekapitulasi suara berdasarkan penghitungan suara berjenjang dari TPS. KPU tak bisa mengontrol ataupun menargetkan jumlah pemilih yang hadir di TPS. Tidak pernah ada situasi jadi perolehan suara baik berupa suara maupun kalau dikonversi jadi persentase itu adalah semuanya berasal dari penghitungan suara secara berjenjang dari TPS. Jadi kalau ada informasi, kabar atau pernyataan seperti itu, KPU membantah bahwa KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu. Sejak awal harus suara yang sebenarnya tidak ada. Jadi semuanya yang dihitung KPU itu berasal dari perolehan suara di TPS. Hingga hari ini, jumlah data masuk real count KPU untuk pemilu presiden hampir 78%. Dengan rincian perolehan, pasangan Anies Imin sebanyak 24,49%, pasangan Prabowo Gibran mencapai 58,82%, dan pasangan Ganjar Mahfud sebanyak 16,68%. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Komisi Pemilihan Umum memutuskan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia selama sehari pada 10 Maret 2024. Metode pemungutan suara dilakukan dengan kotak suara keliling dan pengambilan suara di satu TPS. Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut alasan dikonsentrasikannya pemilu ulang Kuala Lumpur menjadi hanya sehari karena lokasi dan juga masukan dari petugas KPPS di lapangan. Penyelenggaraan pemilu ulang Kuala Lumpur juga sudah mengantongi izin dari otoritas tempat. Lokasi pemilu ulang diputuskan berada di gedung World Trade Center Kuala Lumpur seperti pemilu sebelumnya. KPU juga akan melakukan rekapitulasi suara pemilu ulang Kuala Lumpur pada 13 hingga 14 Maret 2024 mendatang. Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang untuk seluruh TPS LN Kuala Lumpur berdasarkan penelusuran pemutahiran data pemilih untuk keperluan PSU. Mengapa dilakukan itu? Karena rekomendasi Bawaslu adalah pemungutan suara ulang atau PSU Kuala Lumpur itu dimulai dengan pemutahiran data pemilih. Jadi berdasarkan pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU. Mengapa dilakukan KPU? Karena teman-teman PPLN di Kuala Lumpur statusnya sedang dinonaktifkan ya, sehingga kemudian diambil alih oleh KPU pusat. Saudara, jelang bulan puasa, pengusaha kolang-kaling kebanjiran pesanan. Di bulan Ramadan, buah bertekstur kenyal ini selalu diburu untuk diolah sebagai hidangan berbuka puasa. Informasi ini akan dibawakan bersama rekan kami Mercy Tirayoh dan rekan-rekan kami dari daerah.
Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saudara, saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan kami dari Biro Kompas TV Lampung. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Hemalina di sana. Selamat siang Hemalina, cerita menarik apa dari sana siang hari ini? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Terdapat dua informasi dalam Cerita Nusantara kali ini dari Lampung. Informasi yang pertama, saudara, siapa yang tidak kenal dengan kolang kaling?
buah yang didapat dari pohon aren ini kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh. Di bulan Ramadan, buah bertekstur kenyal ini selalu diburu untuk diolah sebagai hidangan berbuka puasa. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda melihat bagaimana produksi kolang-kaling di Lampung. Menjelang bulan Ramadan ternyata menjadi berkah tersendiri bagi para pengusaha kolang-kaling. Salah satunya di Kampung Pelangi, Peninjauan, Kota Bandar Lampung. Kampung yang menjadi produsen kolang-kaling terbesar di Lampung ini sudah mulai banjir pesanan dari banyak pasar tradisional dan retail modern, baik di dalam kota hingga luar daerah. Terdapat beberapa tahap dalam proses pembuatan kolang-kaling. Pertama, buah pohon aren dipisahkan terlebih dahulu dari batangnya. Selanjutnya direbus untuk menghilangkan getah, lendir, serta membuatnya matang dan empuk. Setelah melewati proses perebusan yang memakan waktu beberapa jam, selanjutnya pengupasan dilakukan hingga buah kolang-kaling berwarna putih dikeluarkan dari cangkangnya. Agar kolang-kaling memiliki tekstur kenyal, maka harus dipipihkan atau digeprek menggunakan alat tradisional yang lalu direndam selama 3 hari. Hingga buah yang kaya manfaat baik untuk kesehatan ini bisa dinikmati dengan berbagai olahan. Berkah menjelang bulan Ramadan ternyata tidak hanya dirasakan bagi para pengusaha kolang-kaling, melainkan juga warga sekitar tempat usaha, khususnya kaum ibu rumah tangga yang diberdayakan sebagai pekerja. Mereka merasa senang lantaran bisa mendapatkan tambahan uang untuk kebutuhan dapur. Ya, alhamdulillah sih pekerjaan ibu-ibu daripada nganggur. Lumayan, di rumah nggak ada kerjaan, kalau puasa kan masaknya sore. Ya kalau bulan Ramadan ya penjualannya meningkat, kalau pendapatan ya pokoknya 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Anja Supriyadi, salah satu pengusaha kolang-kaling, mengaku permintaan konsumen naik 30% dan diperkirakan akan bertambah di bulan Ramadan. Anjas menjual kolang-kaling produksinya seharga Rp11.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga ini sedikit lebih mahal dibanding hari biasa, lantaran tingginya permintaan dan harga bahan baku buah pohon aren yang didapat dari wilayah Lampung Barat juga ikut naik. Permintaannya lebih naik 30%, Mas. Soalnya kemarin kan baru 20% ini sudah mau memasuki bulan puasa, jadi menaik lagi, malah sampai 50% ini banyak yang nyari dari luar daerah ke sini. Di bulan Ramadan, buah kolang-kaling digunakan sebagai pelengkap hidangan saat berbuka puasa, sebagai campuran kolak, sop buah, dan kudapan lain yang menyegarkan. Tak heran, buah yang kaya akan kandungan karbohidrat potasium, kalsium, vitamin A, B, dan C ini selalu diburu masyarakat saat Ramadan. Hemalina, Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Basi ya Bu ya? Ya, kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan produksi air minum dalam kemasan yang diberi nama Siger Mineral. Siger Mineral ini akan diperkenalkan ke pasar dengan harga yang lebih murah dibanding minuman kemasan lainnya. Pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan air minum dalam kemasan yang diberi merek Siger Mineral. Siger Mineral yang sudah memiliki izin edar dan sertifikat berstandar nasional ini aman dikonsumsi oleh masyarakat dan siap dijual dengan harga lebih murah dibanding air minum kemasan lainnya. Siger Mineral diproduksi oleh PDAM Wairilau yang sudah dirancang sejak 2 tahun sebelumnya. Wali Kota Eva Duyana mengatakan meski saat ini produksinya masih dilakukan oleh pihak ketiga, namun pemerintah Kota Bandar Lampung ke depan akan memproduksi mandiri dengan mempersiapkan sumber manusianya dan mendirikan pabrik sendiri. Sebenarnya dari tahun 2022 kita mau bikin, tapi karena keadaan masih COVID juga, kita masih benar-benar
memberesi apa yang memang belum dilakukan. Dan alhamdulillah sekarang ini semua sudah kelar, sekarang kita lurusin. Dan nanti PDAM ini akan kita bangun 3 lantai. Dan khususnya untuk pelayanan pabrik untuk sementara kita ada di luar kota. Nanti insya Allah dalam waktu dekat akan kita inikan lokasinya, kita pindahkan di dekat-dekat PDAM. Karena pendistribusian ini kita inginnya semua warga Bandar Lampung bisa merasakan apa yang sudah kita launching ini dan mereka juga puas dengan pelayanan kita. Air minum dalam kemasan Siger Mineral ini nantinya juga akan diperkenalkan ke pasar, supermarket, dan retail modern agar ikut menjual produk daerah. Dengan begitu, pemerintah Bandar Lampung berharap bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari produksi air mineral kemasan. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Ya, itu tadi 2 cerita Nusantara dari Lampung. Kembali ke Anda, Mercy, di studio Jakarta. Terima kasih Hemalina, jurnalis dari Biro Kompas TV Lampung yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Sejumlah informasi menarik masih akan hadir di Kompas Siang. Di antaranya di Klaten ada tradisi saat menyambut bulan puasa. Tradisinya berebut uang logam atau koin pada acara tradisi sadranan. Sesaat lagi informasi ini saudara akan hadir di Kompas Siang. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman.
Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Baru, Kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek pada Sabtu pagi mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Kendaraan dari Jakarta menuju arah Jawa dan Bandung membuat lalu lintas lebih ramai. Keramaian kendaraan di tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 57 rest area. Untuk mengurangi keramaian, polisi menerapkan kontraflow atau lawan arus hingga kilometer 86 arah Jawa Barat. Di ruas tol Cipularang, Saudara, kendaraan dari Jakarta menuju Bandung juga terpantau padat pada Sabtu pagi. Kepadatan mulai terlihat pada kilometer 82. Liburan panjang Nyepi dan awal Ramadan dimanfaatkan oleh warga untuk bepergian ke lokasi wisata atau melakukan tradisi munggahan. Di Cirebon, Jawa Barat, arus lalu lintas di ruas tol Cipali terpantau ramai sejak Sabtu pagi. Pergerakan kendaraan menuju Jawa Tengah terpantau ramai di kilometer 198. Kendaraan minibus pribadi mendominasi baik dari Jakarta maupun menuju Jakarta. Divisi Operasional Astra Cipali merilis kondisi terkini di tol Cipali yang terpantau ramai. Saudara, menyambut Ramadan, warga di Kabupaten Semarang menggelar tradisi cuci karpet masjid dan juga musola. Karpet dicuci agar ibadah di saat Ramadan lebih khusyuk. Di Umbul Senjoyo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, warga bergotong royong mencuci karpet pada Sabtu pagi. Karpet yang dicuci massal ini adalah karpet masjid dan musola. Tradisi ini turun-temurun dilakukan saat bulan Ramadan. Karpet digotong di lapangan lalu ramai-ramai dicuci. Dipilihnya Umbul Senjoyo sebagai tempat mencuci karpet dan tikar dikarenakan air yang bersih karena dekat dengan mata air serta tempat yang luas. Ini tradisi tiap tahun, Mas, menjelang Ramadan. Tujuannya apa sih, Mas? Ya, yang pertama bersih-bersih musola. Kan tiap tahun ada bersih-bersih musola buat nyambut Ramadan. Ya, ibadahnya lebih khusyuk, lebih nyaman, lebih tenang. Harapannya gitu, Mas. Sama lebih semangat untuk menunaikan ibadah di musola. Tujuan mencuci karpet agar warga mau bergotong royong. Dan saat puasa, ibadah bisa dijalankan lebih khusyuk, terutama saat sembahyang di masjid dan musola. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saudara, bila di Semarang tadi ada cuci karpet, di Klaten ada juga tradisi saat menyambut bulan puasa. Tradisinya berebut uang logam atau koin pada acara tradisi sadranan. Berikut ini. Anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan rame-rame berebut uang logam atau koin di puncak acara tradisi sadranan udek-udek. Ratusan warga tak ragu mandi lumpur di acara yang diadakan di Dukuh Dalangan, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten pada Jumat petang. Tradisi sadranan udek-udek digelar secara turun-temurun
dengan awal doa bersama untuk keselamatan warga dan mendoakan leluhur. Selesai doa, rebutan uang logam dimulai. Ini tuh setiap sadanan pasti ada udik-udik duit. Udik-udik uang, receh. Itu rebutan atau gimana? Rebutan dong. Seru nggak Mbak? Seru banget. Setiap tahun pasti ada kayak gini? Pasti ada. Setiap sebelum puasa pas sadanan. Selalu ikut juga? Ya, selalu. Biasanya dapat berapa yang kemarin? Kalau kemarin tuh dapat 100 ribu. Kalau ini kira-kira ada berapa nih? Nah, kayaknya ini banyak sih. Soalnya ada kayak gini. Jangan sampai tradisi ini mati. Hilang gitu ya. Biar ada terus. Tetap dilestarikan seperti itu ya. Aku tak bela-belain dari Jogja pulang mau ikut ini. Acara ini pada intinya adalah ajang silaturahmi antar warga menjelang bulan puasa. Sedangkan udek-udek yang berupa koin menjadi wujud sedekah dan berbagi antara warga yang mampu dengan warga lainnya. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Saudara, 2 hari menjelang puasa, 2 taman pemakaman umum di kawasan Karet, Jakarta Pusat mulai ramai peziarah. Meski hujan turun sejak pagi, peziarah tetap melakukan tradisi nyekar. Peziarah menyambangi makam keluarga mereka di bawah guyuran hujan, mengirimkan doa, membersihkan makam, dan menabur bunga. Selain di Karet Bifak, pemakaman Karet Pasar Baru juga banyak didatangi keluarga yang melakukan tradisi nyekar. Waktu berziarah biasanya hingga pukul 6 petang. Karena ini tradisi, jadi kalau nggak gini kayaknya kurang afdol gitu. Sebenarnya sih kita setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan bisa ziarah ya. Kalau doa kita setiap saat buat orang tua. Ziarah ini ya bisa juga tradisi. Saudara, pencarian pesawat Smart Air pengangkut sembako yang hilang kontak dilanjutkan lagi hari ini. Pencarian di hari kedua melibatkan 2 helibel dan 1 pesawat pengintai milik TNI AU dari Makassar. Informasi ini akan hadir sesaat lagi di Kompas Siang. Saudara, tetaplah bersama kami. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan.
Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Saudara, pencarian pesawat Smart Air pengangkut sembako yang hilang kontak kemarin dilanjutkan hari ini. Pencarian hari kedua melibatkan 2 helibel dan 1 pesawat pengintai milik TNI Angkatan Udara dari Makassar. Pencarian pesawat perintis tipe Pilatus PC-6 Smart Air dengan kode penerbangan PKSNE yang mengangkut logistik sembako dari Bandara Internasional Juwata di Tarakan dengan tujuan Bandara Binuang, Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hari kedua dilanjutkan. Tim SAR gabungan mendirikan 2 posko di Bandara Internasional Juwata dan Bandara Malinau. Pencarian hari ini, saudara, melibatkan 2 helibel dan 1 pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara yang memiliki teknologi sebagai pesawat pengintai. 1 helibel Angkatan Darat dan 1 tim penolong Basarnas dari Malinau ke Binuang supaya lebih dekat, ya, lebih mudah akses menuju titik pencarian yang sudah kita analisa bersama. Kemudian nanti kita terbangkan pesawat intai itu, pesawat Boeing 737 Skadron Udara 5, kita terbangkan dari Tarakan menuju lokasi. Dia akan bisa beroperasi di atas area yang sudah kita analisa bersama. Untuk titik pencarian itu bisa sampai dengan 4 jam. Ya, sehingga dengan harapan kami tidak sampai 4 jam kita sudah bisa menganalisa hasilnya, termasuk kontur bumi yang ada di sana, handicap untuk kesulitan yang untuk tim evakuasi setelah. Yang juga jadi sorotan, saudara, tawuran 2 kelompok warga di kawasan Pasar Gembrong, Jakarta Timur kembali pecah pada Sabtu pagi. Pertikaian kelompok warga yang masih bertetangga ini tak kunjung berakhir, meski sebelumnya telah sepakat damai. Aksi saling serang menggunakan batu, bambu, bahkan senjata tajam mewarnai tawuran 2 kelompok warga di tengah ruas Jalan Basuki Rahmat di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Kedua kelompok saling serang di tengah ruas jalan tanpa memedulikan keselamatan diri dan juga orang lain. Suara letupan petasan yang digunakan untuk menyerang lawan juga terdengar di tengah-tengah lokasi tawuran. Hingga kini belum diketahui pemicu tawuran kedua kelompok warga ini terjadi. Insiden ini membuat pengendara tak berani melintas. Akibatnya, kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindarkan di sekitar lokasi tawuran. Kalau kayak gini terus sudah seminggu 2 kali ini juga. Biasanya hari Minggu enggak, hari kemarin Selasa ada. Ini ada lagi Sabtu. Ya terus nggak tahu. Oh ya, anak muda itu biasa. Udah bisa di ini, udah pada tanda tangan ini, udah sepakat damai, udah bisa juga. Udah. Pak, ini harapannya apa nih, Pak? Ya ini kalau kayak gini terus ya masyarakat kayak gini tuh kasihan. Ya harusnya dikasih pos gitu. Kemarin dikasih pos aman, 2 minggu aman. Sesosok jasad pria bersama sepeda motor ditemukan mengambang di sungai di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Diduga jasad itu merupakan korban kecelakaan lalu lintas.
Warga desa dan Kecamatan Pekandangan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Jumat siang digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bersama sepeda motornya di sungai. Polisi menduga jasad yang ditemukan adalah korban yang mengalami kecelakaan tunggal saat hendak pulang ke rumah pada dini hari. Pasalnya ada warga atau saksi mata yang mengetahui peristiwa kecelakaan itu. Jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat untuk dilakukan visum oleh tim medis rumah sakit guna kepentingan penyelidikan polisi. Ya, jadi dugaan sementara adalah laka lantas. Karena kita berhasil menemukan satu orang saksi, di mana satu orang saksi ini adalah yang dibonceng oleh korban. Ya, yang dibonceng oleh korban. Menurut keterangan saksi ini, keterangan awal yang diberikan bahwa memang kejadian ini adalah kejadian laka lantas tunggal. Tapi kita akan terus mengumpulkan alat bukti dan juga barang bukti yang ada di sekitar TKP. Saudara, selain banjir di 15 kecamatan, cuaca ekstrim juga menyebabkan longsor pada lebih dari 20 titik di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk penanganan pasca bencana, pemerintah daerah setempat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Pada Jumat sore kemarin, saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dengan ditemukannya korban kedua ini, tim gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap 8 korban lainnya yang masih dinyatakan hilang. Cuaca ekstrim juga menyebabkan longsor pada lebih dari 20 titik kawasan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini sedikit menyulitkan petugas dalam melakukan penanganan pasca bencana banjir dan longsor. Sementara itu, saudara, dikarenakan hampir semua korban banjir sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah dari material sisa banjir, pemerintah daerah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan makanan terhadap mereka secara door to door. Seperti di daerah Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ini. Dibantu oleh kelompok siaga bencana, bantuan makanan yang menjadi kebutuhan utama para warga terdampak banjir ini diantarkan satu persatu ke rumah masing-masing. Daerah Banuaran ini sendiri merupakan salah satu titik terparah yang terdampak banjir. Saudara, usai sudah kami menemani Anda dalam Kompas Siang, jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda di Kompas TV, independen, terpercaya. Akhir kata, saya Francisco Don Asiano. Dan saya Mercy Tirayo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang ini. Sampai jumpa. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Pelaku ini merasa keluarganya dilecehkan. Korban melakukan fitnah terhadap pelaku. Sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutupi untuk melindungi nama baik.
lagi dan lagi, kasus perundungan kembali terjadi. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak seorang figur publik serta meninggalnya seorang santri karena dianiaya seniornya di sebuah pondok pesantren di Kediri. Kali ini, bak fenomena bola salju yang semakin membesar, kasus perundungan terjadi di sejumlah tempat sekaligus. Di Batam, Kepulauan Riau, 4 remaja perempuan ditetapkan sebagai tersangka perundungan 2 anak di bawah umur. Adapun motif para tersangka dilatar belakangi kekesalan dan saling ejek di antara mereka. Videonya pun viral di media sosial dan menjadi sorotan banyak pihak. Penganiayaan terjadi secara bertubi-tubi hingga membuat para korban menderita luka-luka, termasuk luka bakar akibat disundut rokok. Tim kami berhasil menangkap daripada 4 pelaku itu yang kita kategorikan ya ada dewasa dan anak-anak, yaitu 4 orang tadi. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Jadi korban ini informasi daripada keterangan daripada penyidik yaitu pelaku ini sering menjelek-jelekan pelaku ya di sini. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, sebuah video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa SMP viral juga di media sosial. Perundungan dilakukan di dalam kelas. Pertikaian bermula ketika korban mengirimkan gambar tidak senonoh ke salah satu keluarga pelaku melalui media sosial. Korban ataupun para pelaku sempat dipanggil guru BK atau bimbingan konseling dan didamaikan. Korban mengalami lebam di kepala. 6 pelaku pun dibawa ke unit PPA Polresta Balikpapan. Intern sekolah dan kedua belah pihak itu sudah sepakat tidak melanjutkan berdamai dan sebelum meninggalkan ruang BK mereka itu sudah saling maaf-maafan. Pelaku ini merasa keluarganya dilecehkan dengan terkirimnya gambar asusila ke pihak keluarga pelaku. Di Malang, Jawa Timur, 2 siswa SMP saling cekcok saat akan sholat Jumat. Salah satu siswa terlihat tiba-tiba memukul siswa lain hingga jatuh. Namun belum diketahui pasti penyebab perundungan ini. Kini, kasus penganiayaan ini telah ditangani polisi, 3 siswa diperiksa. Polisi juga menyita rekaman kamera pemantau sebagai barang bukti. Cekcok salah paham aja. Jadi salah paham bahwa mengklarifikasi pelaku terhadap korban kalau korban melakukan fitnah terhadap pelaku. Maraknya kasus perundungan siswa di lingkungan sekolah membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi meminta pihak sekolah secara cepat menyelesaikan kasus perundungan dengan mengutamakan hak korban. Pihak sekolah diminta tidak menutup-nutupi kasus hanya demi nama baik sekolah. Sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Hanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Kriminolog anak Hanifah Hasna menyebut, perundungan bisa terjadi karena kesalahan yang berulang dibiarkan dan tidak ditindak tegas, sehingga tak ada efek jera pada pelaku perundungan. Ketika anak menjadi korban perundungan dan melaporkan pada pihak berwajib, bisa jadi pilihan yang diambil orang tua agar rantai kekerasan di lingkungan belajar mengajar bisa diputus. Tapi Anda melihat bahwa hal ini langkah orang tua membawa ke ranah hukum ini ada hal yang tepat untuk menekan kasus perundungan? Sangat tepat, karena hak masing-masing orang tua adalah memberikan perlindungan terhadap anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Terlepas itu permasalahannya apa, misalnya nih korbannya itu menjadi pribadi yang memancing untuk menjadi korban bully, ini adalah hak
orang tua untuk menyelamatkan anaknya. Karena kalau tidak melaporkan itu justru menjadi orang tua yang abai. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI sepanjang 2023, terjadi 30 kasus perundungan di satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat 9 kasus dari tahun sebelumnya. 2 orang meninggal akibat kasus perundungan di sekolah tersebut. Dari 30 kasus perundungan di tahun 2023, setengah kasus perundungan terjadi di jenjang SMP. 30% terjadi di jenjang sekolah dasar, 10% terjadi di SMA, dan 10% di SMK. Perundungan 80% terjadi di sekolah di bawah Kemendikbudristek dan 20% terjadi di sekolah di bawah Kementerian Agama. Pada tahun 2022 terjadi di 11 provinsi dan meningkat di tahun 2023 di 12 provinsi. Lingkungan sekolah seperti halnya di rumah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang. Berbagai motif perundungan tidak bisa dibenarkan, tak terpaut pada siapa salah dan siapa yang benar. Alarm merah bagi semua sekolah, apalagi pemerintah, untuk menciptakan generasi bangsa jauh dari mental perundung dan menciptakan lingkungan sekolah menjadi rumah bagi siswa dengan menjunjung tinggi sikap lembut dan menyayangi sesama. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fumiderm. Fumiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Ya, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Hutan dirusak, pohon ditebang, orang-orang nggak peduli, sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Ya, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah,
Diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah. Dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih terus melakukan rekapitulasi suara hasil pemilu 2024. Sesuai jadwal yang ditetapkan, rekapitulasi suara dilakukan hingga 20 Maret 2024. Sementara itu telah beredar unggahan dengan narasi Komisi Pemilihan Umum berbuat curang dengan memajukan jadwal penetapan hasil pemilihan umum pada 28 Februari 2024. Adapun unggahan tersebut bertuliskan keterangan, KPU berbuat licik dengan memajukan jadwal penetapan hasil pemilu serentak 2024 pada tanggal 28 Februari 2024 yang seharusnya pada tanggal 20 Maret 2024. Sepertinya KPU ketakutan dengan rencana demo 1 Maret dan hak angket. Makanya penetapan hasil 2024 dimajukan. Unggahan yang beredar berupa poster siaran atau live streaming bertuliskan, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024. Namun faktanya, dilansir dari kompas.com, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan penetapan rekapitulasi suara pemilu 2024 dilakukan paling lambat 20 Maret 2024. KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara nasional pada 28 Februari. Ketua KPU memastikan proses rekapitulasi suara nasional akan selesai sesuai jadwal, yakni 20 Maret 2024. Agenda yang dilaksanakan KPU pada 28 Februari 2024 adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024. Jadi, unggahan poster dengan narasi bahwa KPU memajukan jadwal penetapan hasil pemilu pada 28 Februari adalah tidak benar atau hoax. Saat ini, proses rekapitulasi suara pemilu 2024 sedang dilakukan di tingkat kabupaten kota. Namun ada beberapa calon legislatif atau caleg yang gagal dan mengalami depresi di beberapa daerah. Mengenai hal tersebut, beredar video calon anggota legislatif di Bengkulu stres karena tidak dapat suara pada pemilihan umum 2024. Namun dilansir dari Tribun Bengkulu, video tersebut terjadi di dekat tempat pemungutan suara atau TPS 4 di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Pria di dalam video bukan caleg yang mengalami stres. Faktanya, pria tersebut merupakan seorang remaja berinisial AZ yang mengalami keterbelakangan mental. Kejadian bermula ketika AZ kehilangan sandal. Jadi, video yang mengklaim caleg di Bengkulu mengalami stres adalah tidak benar atau hoax. Tidak bisa dipungkiri, makan siang dan susu gratis merupakan salah satu program andalan dari paslon 02 Prabowo Gibran. Masih menimbulkan perdebatan dan perhatian banyak pihak dalam beberapa hari terakhir. Terkait hal ini, beredar di media sosial video ibu-ibu berebut makanan yang diklaim simulasi makan gratis. Adapun narasi dalam video tersebut bertuliskan uji coba makan siang gratis. Namun setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan akun pada laman Instagram Lambe Recehan. Adapun kenyataannya, pada keterangan video bertuliskan ibu-ibu tersebut berebut makanan saat acara Isra Mi'raj di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Diketahui, dilansir dari Tribun News, usai acara doa bersama Gubernur Kalimantan Selatan Sobirin Nur, ibu-ibu langsung menyerbu tempat hidangan dan terjadi aksi saling dorong. Dan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan uji coba program makan gratis. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto memang sudah menggelar simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada 29 Februari lalu. Pada simulasi program makan siang gratis lalu, sekolah menyiapkan 160 porsi dengan harga per porsi makanan senilai Rp15.000. Jadi bisa dipastikan, video yang mengklaim ibu-ibu berebut makanan berkaitan dengan uji coba makan siang gratis adalah tidak benar atau hoax. Selain itu, beredar video aparat keamanan membubarkan unjuk rasa menggunakan kendaraan water cannon di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Adapun narasi bertuliskan, "Ayo semangat masuk gedung MPR DPR, duduk di atap seperti 1998. Namun setelah video ditelusuri, faktanya video tersebut adalah potongan dari video di kanal YouTube salah satu televisi swasta. Dalam video tersebut terlihat polisi tengah menghalau massa unjuk rasa di depan gedung DPR yang diketahui berasal dari berbagai universitas. Kericuhan terjadi berawal dari upaya mahasiswa menerobos ke dalam gedung DPR. Adapun isu hak angket menguat kembali ketika DPR didorong menggulirkan hak tersebut agar dugaan kecurangan pemilu 2024 bisa dibuka ke publik. Adapun dilansir dari kompas.com pada tanggal 5 Maret 2024, massa yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Massa menuntut DPR segera menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Jadi, video aparat keamanan membubarkan unjuk rasa yang mayoritas adalah mahasiswa menggunakan mobil meriam air di depan gedung DPR adalah tidak benar atau hoax. Gatal darah jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Ya, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Ya, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda.
Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Babak quarter final DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Big Match. Tak henti memberi kejutan. The Giant Killer FC Saarbrücken akan menghadapi rintangan sengit saat bertemu Borussia Mönchengladbach yang siap merenggut trofi juara di musim ini. DFB Pokal FC Saarbrücken versus Borussia Mönchengladbach Rabu 13 Maret pukul 2.15 dini hari live di Kompas TV. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal, aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Proses pencoblosan telah berlalu. Rekapitulasi penghitungan hasil pemilu masih berlangsung secara berjenjang, mulai dari tempat pemungutan suara, tingkat kecamatan, kabupaten kota, tingkat provinsi, dan akhirnya di tingkat nasional. Metode penghitungan berjenjang masih dilakukan. Ketidakcocokan data antara KPU dan saksi peserta pemilu menjadi sebab kericuhan yang terjadi di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Sabtu 2 Maret 2024. Itu kan saksi, bukan keributan ya. Yang mungkin menyampaikan aspirasinya tidak santun ya. Dengan tindakan yang kurang baik, makanya kita amankan. Sehingga saksi-saksi lain merasa tidak nyaman. Rapat pleno rekapitulasi tersebut dilanjutkan pada hari Minggu 3 Maret 2024. Protes terhadap rekapitulasi pun terjadi di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Salah seorang caleg PAN untuk DPR RI mendatangi dan mengancam staf PPK karena curiga panitia pemilihan Kecamatan Lenteng menggelembungkan suara caleg lain. Sesuai dengan video yang beredar itu, memang ada pengancaman ke teman-teman BPK, dan barangkali ada caleg ya, calon yang merasa dirugikan. Ya nggak apa-apa, nanti kita sinkronkan di kabupaten ini. Kericuhan juga terjadi dalam penghitungan di Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Salah seorang caleg memaksa membuka kotak suara karena menduga suaranya hilang di sejumlah TPS. Bahwa hasil yang kita terima termasuk Panwascam itu tidak menjamin bahwa suara itu karena semua ada ujung tombaknya di hasil yang dibacakan. Jadi kalau hasil kita yang kita terima di situ 15, ternyata di hasil yang dibacakan itu 5, kita harus mengikuti yang itu. Nah sehingga ada kemungkinan dia hilang suaranya. Nah itu. Aksi mahasiswa mewarnai proses rekapitulasi di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Mahasiswa menuntut penghitungan suara ulang di sejumlah TPS karena menduga adanya kecurangan. Ketua KPU Kabupaten Polman mengaku telah berkirim surat kepada Bawaslu terkait tuntutan mahasiswa. Sekali lagi kami sudah melakukan menayangkan ke Bawaslu terkait juga harapan dari teman-teman saksi dan proses atau prosedur yang dilakukan di TPS itu bahwa mengharapkan dilakukan penghitungan suara ulang karena proses pemilihan yang itu dilakukan pada saat dilakukannya penghitungan suara. Tak hanya
rekapitulasi manual berjenjang, metode penghitungan elektronik melalui sistem Sirekap KPU pun menuai kegaduhan. Angka perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia tiba-tiba melonjak, sementara suara Partai Persatuan Pembangunan justru berkurang. Ahmad Baidowi, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, menjelaskan sebab terjadinya kontroversi. Tadi perlu diklarifikasi ini supaya publik tidak ada misinformasi bahwa suara P3 itu naik 40.000 signifikan. Itu setelah turun 35.000. Artinya kalau dikaitkan dengan data 28 Februari, dari 3.058.000 turun ke 3.020.000, ada sekitar berapa itu yang turun? 38.000 yang turun. Hari ini misalkan data Seril tadi menyebutkan naik menjadi 40.000. Kalau kembali ke data awal itu ya baru 2.000. Yang jadi anomali itu di Sirekapnya. Maka rekomendasinya harus dihentikan. Problemnya Bawaslu 3 kali kalau nggak salah lebih dari sekali, pasnya lebih dari sekali bersurat kepada KPU, itu sifatnya perbaikan Sirekap, bukan penghentian Sirekap. Ketua DPP PSI Sheryl Tanzil mengatakan penggelembungan suara sangat sulit dilakukan dalam proses penghitungan suara berjenjang yang diakui undang-undang. Proses penghitungan berjenjang dihadiri saksi dari semua partai peserta pemilu. Sistem Sirekap tak dapat menjadi patokan perolehan suara. Sirekap ini kan diakses oleh sebagian besar publik yang memang tidak paham bagaimana proses rekapitulasi pemilu, begitu ya. Nah, padahal kalau kami yang peserta pemilu, kami melihat kok bagaimana TPS itu melakukan rekapitulasi, dan dari TPS aja sekarang kan udah ada pleno dari antara semua saksi kan, disaksikan oleh saksi semua parpol. Lalu naik lagi ke kecamatan. Kalau di DKI dari kecamatan akan ke kota. Kota itu ternyata sudah langsung ke KPU begitu. Jadi dan ini prosesnya itu terbuka, semua orang bisa mengirimkan saksinya dan saksinya itu boleh mengawal dan meminta pleno. Pleno itu berarti mereka berdebat di situ, misalnya ada ketidaksesuaian. Dan penggelembungan suara secara kalau kita melihat rekapitulasi manual itu sangat sulit. Karena apa? Setiap kali selesai tutup pleno, itu angkanya harus sama total semua partai, semua perolehan caleg dengan daftar hadir. Nah, seperti begini-begini kan akhirnya saksi kami, koordinator kami itu harus debat dulu, baru semua dikumpulkan semua saksi partai dan dipanggil lagi petugas TPS yang dari TPS yang terkait gitu. Jadi proses ini tuh ada, Mbak. Nah, kalau Sirekapnya lalu memasukkan data tidak sesuai dengan objek manual ini, kalau kami sih juga setuju ya, harusnya Sirekap ini perlu membuat klarifikasi besar-besaran dan ada apa sebenarnya dengan sistemnya, apakah memang sebegitu parahnya perangkat memindai membaca tulisan dari C1 atau apa ya. Ini kita juga semua butuh kejelasan. Hasil rekapitulasi harus diawasi agar suara rakyat tidak menjadi sekedar proses demokrasi yang tak bermakna apa-apa terhadap upaya negeri ini menjemput kemakmuran semesta bagi rakyat Indonesia. Saya kira semua calon itu harus siap menang, siap kalah. Tetapi yang jadi masalah kita semua, ini masalah bangsa yang besar dan bahaya. Ada soal hak angket, tapi juga ada soal kondisi fiskal. Politik itu bisa diselesaikan satu hari. Bom politik bisa dijinakkan, tapi bom ekonomi tidak. Orang mengkaitkan bahwa Partai Golkar ini akan disiapkan untuk Pak Jokowi atau Mas Gibran. Rosi, Sabtu 9 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Joko Widodo disebut akan diberi peran dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Faktor keberlanjutan yang sejak awal diusung Prabowo Gibran jadi alasannya. Artinya, peran Jokowi nanti tak hanya sebatas di masa transisi. Bisa jadi, Jokowi juga ikut tentukan arah kebijakan pemerintahan. Bagaimana bisa? Saya
Nining Puspa mencari jawabnya. Presiden Joko Widodo saya sangat kenal. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Ya, ya tentu akan ada perannya, tapi kita tunggu saja. Terima kasih. Pak, ada yang bilang gini, kalau Pak Jokowi terus-terusan cawe-cawe, ini akan ada matahari kembar di pemerintahan Pak Prabowo. Anda melihat hal yang sama? Saya sudah wanti-wanti juga kepada kubu Pak Prabowo. Ini banyak orang bekerja all out setengah mati ya untuk membantu Pak Prabowo, Pak Gibran. Nah, tapi karena khawatir nanti ada oposisi kuat, lalu oposisi ditarik, terus dikasih kursi banyak di kabinet, teman-teman ditinggalin. Nah, saya pikir itu tidak baik. Dan saya yakin Pak Prabowo orang yang bijak. Ini warning dari Pak Yusril Iza Mahendra. Transaksi politik itu Pak, apakah benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu. Anda menilai Jokowi Prabowo akan harmonis terus justru atau akan pecah di tengah jalan? Di masa-masa awal tentu masih bulan madu ya. Oke. Tapi ke depannya ketika ada kepentingan yang tidak terakomodasi, ketika nanti mungkin Prabowo sudah semakin kuat peranannya, itu bisa terjadi hal seperti itu. Kalau selama ini dalam masa kampanye Prabowo Gibran ini menyuarakan tentang keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi, mungkinkah itu benar terjadi? Jelang tenggat waktu pemerintahannya, Presiden Joko Widodo disebut akan turut campur dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Meski masih menunggu keputusan resmi hasil rekapitulasi suara dari KPU, koalisi Prabowo Gibran sudah ancang-ancang susun kabinet. Sejumlah lobi politik dijajaki. Presiden Jokowi pun disinyalir ikut-ikutan gerilya politik demi memuluskan pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti yang terjadi 4 hari setelah hari pencoblosan, Presiden Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana. Tudingan Jokowi ingin menarik Nasdem untuk perkuat koalisi Prabowo Gibran pun mencuat. Namun hal ini dibantah Jokowi juga Surya Paloh. Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Ya, hanya masalah bahkan malam aja dan membicarakan bagaimana keadaan perkembangan situasi yang ada di tengah-tengah keseharian masyarakat kita. Tidak lebih daripada itu barangkali. Apakah ada ajakan bergabung begitu Pak? Tidak lagi di koalisi perubahan? Belum ada. Dan kembali kami menegaskan bahwasanya kita akan ikutin sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Tak hanya Surya Paloh, Presiden Jokowi juga mengundang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke Istana. Menariknya, pertemuan Jokowi-AHY ini terjadi usai Prabowo Subianto bertemu AHY dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sehari usai bertemu Jokowi, AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Manuver Jokowi yang disebut sedang melakukan gerilya politik ditanggapi sejumlah pihak. Yang untung tuh Pak Jokowi, dengan demikian kan ya secara politis Pak Jokowi agak kurang percaya diri dengan situasi sekarang gitu, sehingga perlu ada tambahan kekuatan. Maka kekuatan politik Presiden Jokowi yang ada di parlemen itu menjadi di bawah 50%. Hitung-hitungnya sesederhana itu ya. Nah, karenanya Presiden Jokowi mengambil langkah gesit dengan menarik Partai Demokrat masuk dalam skenario baru koalisi pendukung pemerintah, plus mengajak makan malam Surya Paloh. Dugaan saya sebentar lagi Muhaimin Iskandar juga diajak makan malam tuh. Itu dalam rangka rekalkulasi politik pasca Pilpres. Usai menarik Demokrat ke dalam koalisi Prabowo Gibran, tudingan politik balas budi pun menyeruak. Terbaru, Presiden Jokowi berikan kenaikan pangkat istimewa, yakni pangkat kehormatan,
kepada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan Bintang 4 dari Presiden Jokowi. Gelar ini menurut Jokowi sebagai bentuk penghargaan atas baktinya kepada rakyat selama menjadi Menteri Pertahanan. Pemberian pangkat kehormatan ini menuai polemik, bahkan dituding ini adalah bentuk transaksi politik. Catat pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang, tapi bukan bintang